Setelah Jiasu mengantar Sangsi itu, singkat cerita, Sangsi disambut ayah dan ibunya ketika sampai di rumah. Mereka saling melepas rindu, terlihat makan bersama dan bercanda tawa. Kemudian, malam harinya Sangsi membongkar kembali kotak berisi barang-barang yang berhubungan dengan Jiasu. Tidak lama dari itu, dia mengirim pesan kepada Jiasu untuk meminta pendapat tentang kakaknya yang sedang kasmaran dengan wanita yang umurnya lebih muda. Dari cerita karangan Sangsi itu membuat Jiasu berpikir jika dia berada di posisi itu, tentu saja dengan Sangsi gitu di Movie Lovers. Namun, baik Jiasu ataupun Sangsi sama-sama pesimis karena mungkin hubungan mereka hanya sebatas kakak adik saja. Keesokan harinya, Jiasu bertemu dengan Qianfei karena temannya itu sebentar lagi akan menikah. Jiasu menceritakan sedikit tentang kisah percintaannya dengan berkata bahwa dia sedang tertarik pada gadis muda yang sayangnya sudah menyukai orang lain. Mendengar hal tersebut, Qianfei malah penasaran dengan tipe cowok yang sedang disukai oleh gadis itu di Movie Lovers. Jiasu pun menjelaskan sama persis yang Sangsi ceritakan kepadanya. Dari semua yang Jiasu katakan itu, Qianfei malah menjawab bahwa pria yang dimaksud adalah Jiasu sendiri. Pada awalnya, Jiasu menyangkalnya di Movie Lovers, karena bagi dia, hal tersebut tidaklah mungkin. Tapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk mencari tahu secara diam-diam. Jiasu datang ke kota Nanwu untuk menghadiri pernikahan Qianfei. Dia sempat memberitahu Sangsi sebelumnya. Saat di pesta, Sangsi terkejut saat melihat Jiasu yang datang mengenakan dasi pemberiannya. Dan sepanjang pertemuan, Jiasu bersikap aneh. Dia selalu bercanda menyebut Sangyan sebagai kakaknya. Tentu hal tersebut membuat Sangsi semakin heran. Jiasu mulai menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui perasaan Sangsi. Dia mengamati setiap tingkah lakunya dan melihat bagaimana Sangsi sering salah tingkah dengan membuat alasan yang tidak konsisten. Setelah makan, Sangyan menolak untuk pulang ketika Sangsi mengajaknya, dan pada akhirnya Sangsi pun pamit pulang terlebih dahulu. Tidak lama dari itu, Jiasu menyusul dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Di situ pula, untuk pertama kalinya, Jiasu tiba-tiba memanggil Sangsi dengan nama panggilan khususnya, yaitu Zizi. Hal tersebut membuatnya tertegun sejenak di Movie Lovers. Singkat cerita, setelah sampai di rumahnya, Jiasu memberi sebuah hadiah tahun baru berupa gelang untuk Sangsi. Sikap dan tingkah laku Jiasu yang tampak tidak biasa itu membuat Sangsi bertanya-tanya apa yang terjadi kepadanya. Sangsi sempat mencari tahu tentang makna memberikan gelang gitu di Movie Lovers. Tapi dia kecewa setelah membaca sebuah artikel yang menyebutkan bahwa itu hanya wujud perhatian dari orang yang lebih tua darinya, dan karena itulah dia enggan untuk memakainya. Sementara di lain tempat, Jiasu sedang berjuang sepanjang malam untuk mendapatkan tiket penerbangan yang sama dengan Sangsi. Tentu saja, ia lakukan agar dia bisa kembali ke Yihe bersamanya. Di keesokan paginya, Jiasu pun menjemput Sangsi ke rumah dan mereka pun pergi ke bandara bersama-sama. Kemudian saat di bandara, Jiasu tanpa diduga bertemu dengan teman sekelas saat masih SMA. Tanpa sengaja, temannya itu menyinggung tentang Jiang Ying dan mengatakan bahwa Jiasu berpacaran dengannya. Namun Jiasu langsung menyangkalnya, sementara Sangsi terlihat pura-pura santai saat bertanya tentang itu. Dan disitulah pada akhirnya Sangsi tahu bahwa Jiasu selama ini memang belum punya pacar. Selain itu, Jiasu bahkan mengingatkan janjinya bahwa jika dia punya pacar, Jiasu akan mengenalkannya terlebih dahulu kepada Sangsi. Mendengar perkataan itu, Sangsi terkejut dan langsung menyadari bahwa Jiasu tidak pernah melupakan janjinya. Jadi selama ini dialah yang salah paham. Untuk lebih meyakinkan hal tersebut, Sangsi kemudian bertanya tentang wanita yang pernah dibawa Jiasu ke bandara saat itu. Jiasu tersenyum melihat Sangsi yang rupanya tampak cemburu dan malu-malu.
Disitulah Jiasu semakin yakin bahwa Sangsi memang menyukainya. Setelah mendapat lampu hijau dan mengetahui perasaan Sangsi kepadanya, Jiasu tetap memutuskan untuk mengejar Sangsi terlebih dahulu, tentu untuk menjaga harga dirinya. Di lain hari, Jiasu menelpon Sangsi untuk mengajaknya makan bersama. Sebelum itu, rupanya Jiasu menerima saran dari teman-teman sekantornya tentang cara mendapatkan hati seorang wanita. Sampailah di hari itu, Jiasu datang menjemput dan Sangsi segera turun untuk menghampirinya. Di situ Jiasu terlihat sangat terpesona melihat Sangsi yang begitu cantik. Sebelum pergi, Jiasu menjelaskan bahwa mereka akan ke restoran yang sebelumnya pernah mereka datangi, sekaligus memberitahu bahwa Sangsi akan dikenalkan dengan seseorang. Hal tersebut rupanya sempat membuat Sangsi berkecil hati karena mengira dia akan dikenalkan dengan wanita yang akan menjadi pacar Jiasu. Rupa-rupanya, langkah pertama Jiasu adalah mempertemukan Sangsi dengan Siyun, wanita yang pernah dia bawa ke bandara saat itu. Dan setelah keduanya bertemu, Siyun menjelaskan semua tentang Jiasu kepada Sangsi. Perihal Jiasu yang belum pernah berpacaran dan hubungannya dengan Siyun tidak lebih dari sekedar teman kantor. Sangsi akhirnya mengetahui semuanya dan dia menyadari sepertinya Jiasu meminta bantuan Siyun untuk menjelaskan itu semua. Jiasu tidak mengelak tentang tersebut saat Sangsi bertanya langsung kepadanya. Dia bahkan mengatakan melakukan itu semua agar Sangsi tidak salah paham. Setelah diserbu teman sekantor, Jiasu mengajak makan Sangsi di tempat lain. Namun Sangsi yang belum merasa lapar, pada akhirnya mereka memutuskan untuk nonton ke bioskop gitu di Movie Lovers. Tapi sepertinya kencan pertama itu tidak berjalan mulus ketika Sangsi tidak menyadari meminum teh yang mengandung susu. Karena hal tersebut membuat alerginya kambuh. Walau Jiasu sempat segera menukar minuman itu, namun rupanya Sangsi mulai mengalami ruam di pipinya. Tanpa pikir panjang, Jiasu memintanya langsung dibawa ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah memberikan obat kepada Sangsi dan mendengar penjelasan darinya tentang alerginya itu, Jiasu langsung mengingat bahwa dulu dia pernah memberikan susu dan Sangsi menerimanya. Namun Sangsi beralasan bahwa dulu dia memberikan susu itu pada temannya. Sepulangnya ke asrama, semua teman-temannya sudah menunggu kabar dari Sangsi dari kencan pertamanya. Mereka terkejut mendapati Sangsi alerginya kambuh. Meski begitu, Sangsi mengungkapkan merasa senang karena Jiasu tampak menyukainya. Teman-teman Sangsi ikut bahagia mendengarnya. Setelah kejadian ini, mereka mencoba terus memberi saran dalam hal percintaan. Di lain hari, tepatnya di hari ulang tahun Sangsi, Jiasu datang menjemputnya ke asrama untuk pergi bersama. Saat Sangsi terlihat mau menghampiri Jiasu, tiba-tiba ada Jiangming yang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun sembari memberi kado untuk Sangsi. Setelah itu, mereka pun pergi di Movie Lovers. Saat di dalam bis, Jiasu senantiasa menjaga Sangsi. Dia bahkan menawarkan tangannya sebagai pegangan supaya Sangsi tidak terjatuh. Rupa-rupanya mereka pergi ke bioskop untuk menonton film yang sebelumnya sempat gagal. Kali ini, Jiasu menunjukkan segala bentuk perhatiannya kepada Sangsi, dan itu membuatnya sangat bahagia. Setelah selesai menonton, Sangsi terkejut ketika Jiasu mengajaknya ke rumah. Sangsi sempat bertanya tentang Jiasu yang pernah melarangnya untuk datang menemuinya, baik di kantor ataupun ke rumahnya. Jiasu dengan cepat langsung menyadari dan menjelaskan bahwa dulu saat mengatakan itu, tidak lain karena dia hanya tidak ingin Sangsi berpapasan dengan Jiang Ying, yang mungkin bisa menyakitinya. Dan karena itu, dia memintanya untuk memberi kabar terlebih dahulu jika ingin menemuinya. Sangsi akhirnya menyadari kembali bahwa dia salah paham akan hal tersebut, dan dia pun menerima ajakan Jiasu untuk datang ke rumahnya. Yang ternyata Jiasu sudah menyiapkan kejutan ulang tahun untuknya.
Dia bahkan menyiapkan kue ulang tahun yang dibuat khusus untuk Sangsi. Sangsi sangat bahagia karena ini adalah ulang tahun pertamanya yang dirayakan bersama Chiasu. Dia juga menyiapkan hadiah untuk Sangsi Movie Lovers. Dan di situ juga, akhirnya Chiasu sedikit mengungkapkan perasaannya kepada Sangsi. Chiasu bahkan meminta izin untuk mengejarnya dan menanyakan apa saja syarat-syaratnya. Sangsi terkejut dan menjadi gugup penuh tanya apakah Chiasu bersungguh-sungguh dengan perkataannya. Chiasu tampak serius menjawab dengan berkata bahwa dia tidak ingin hanya menjadi kakak bagi Sangsi. Chiasu kemudian menjelaskan bahwa dia meminta izin seperti ini agar Sangsi tidak salah paham dengan semua sikap baik yang akan dia tunjukkan kepada Sangsi. Sangsi sangat bahagia mendengar hal tersebut. Meski itu adalah harapannya dari dulu, namun untuk menjaga harga diri karena dia yang menyukai lebih dahulu, akhirnya Sangsi mengizinkan Chiasu untuk mengejarnya. Singkat cerita, Sangsi pulang dengan membawa kue buatan Chiasu. Sampai di asrama pun, teman-temannya telah menyiapkan kejutan untuk ulang tahunnya juga nih Movie Lovers. Setelah itu, mereka semua tampak antusias ingin tahu kencan Sangsi hari ini, dan mereka pun melewatkan malam dengan penuh tawa. Oke Movie Lovers, sekian dulu review drama seriesnya. Nantikan kelanjutan episodenya di video selanjutnya ya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit and see ya.